Oke, halo Sobat Trader, kembali lagi bersama saya di channel IMDS Trading Tip. Jadi di video kali ini kita akan nge-review lanjutan video yang kemarin. Nah, yang kemarin itu hanya pengaturan SL dan TP, kemudian itu hanya satu indikator. Jadi yang sekarang ini kita live di market berjalan ya teman-teman ya untuk analisanya, kemudian pengaturan TP-nya seperti apa, SL-nya seperti apa ya. Jadi di sini saya sedikit menginformasikan tentang atau money management ya. Sebenarnya teman-teman ya, sebenarnya sekali saya sudah coba juga di beberapa di beberapa entry posisi. Kalau teman-teman tanpa mempunyai manajemen yang bagus ya, atau money management yang bagus, teman-teman saya yakin tidak akan ada hasilnya seperti itu. Tapi kalau teman-teman punya yang bagus ya, tingkat rasio profit dengan SL yang jelas, saya yakin teman-teman memiliki hasil yang bagus juga. Dalam artian di sini kita akan apa namanya? mencoba trade simple menggunakan indikator gratis trading view seperti itu. Jadi di sini udah kelihatan kita akan menggunakan di market XAUD seperti biasa ya, di mana market ini tuh benar-benar market yang sudah menjadi kesukaan saya jadi XAUD atau emas ya. Di sini tuh benar-benar saya tuh suka banget menganalisa di market ini. Kenapa? Karena ya sudah dari dulu memang sampai sekarang itu buyer-nya memang suka di market ini seperti itu. Jadi kita akan langsung coba aja. Nah, untuk settingan dan nama indikator itu sudah dijelaskan di video sebelumnya. Di video ini saya tidak bahas lagi. Jadi teman-teman bisa tonton aja video sebelumnya. Sebelum video ini dirilis ya. Nah, kemudian gimana sih cara menentukan SL dan TP yang baik dan benar ya? Jadi di sini saya sedikit gambarkan ya teman-teman ya. Jadi yang pertama itu teman-teman harus punya yang namanya ya. di sini saya akan langsung jelaskan aja. Jadi di sini tuh nggak ada edit-editan ya. Dalam artian saya bukan seorang eh, seorang editor. Jadi di sini tuh saya benar-benar pure ngasih informasi secara detail ya, dalam artian tidak dipotong-potong ya, kita langsung masuk ke videonya seperti itu ya. Jadi untuk pengaturan yang baik dan benar itu seperti ini teman-teman ya. Jadi teman-teman tuh harus punya yang namanya rasio ya, rasio profit dan loss. Misalkan teman-teman mau TP ya, TP di saya gambaran sini aja ya. Misal teman-teman mau trade ya, trade per hari misalkan ya. Saya kasih gini teman-teman ya. Rasio dalam TP di sini misalkan TP di 5 dolar gitu. Saya pakai hitungan dolar aja ya. Berarti SL teman-teman nih harus di bawah dari 5 dolar. Nah, SL-nya berapa? Misalkan di sini saya pakai 2,5 ya. 2,5 dolar. Oke. Nah, jadi kalau rasio SL itu adalah TP itu 2 kali dari SL. SL itu setengahnya dari TP. Jadi perhitungannya seperti ini. Saya akan langsung coba di XAUD. Nah, kenapa saya pakai di XAUD? Kalau di market lain itu beda ya teman-teman ya. Jadi ini biar gampang aja teman-teman entry menggunakan indikator ini, kemudian pengaturan SL dan TP-nya seperti apa, kita akan bahas di eh, video ini seperti itu ya. Jadi kita clearkan dulu ya. Jadi secara gambarannya seperti itu. Sekarang kita akan langsung masuk ke trade-nya. Jadi kanal ini teman-teman ya, kanal ini menentukan arah trennya ya. Jadi kalau misalkan dia masih naik seperti ini ya, ini artinya tren masih kuat untuk naik ya, seperti itu. Jadi SNR yang bagian bawah ini, yang garis putus-putus bawah ini adalah SNR bawah. Biasanya setelah SNR bawah ini ya teman-teman ya, market dia cenderung akan pemandulan, bisa koreksi atau bisa penerusan market. Marketnya itu seperti ini, bisa turun langsung dia teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Mantul dia bisa turun lagi seperti itu. Nah, jadi SNR ini ya teman-teman ya, fungsinya adalah ketika SNR-nya menyerang seperti ini teman-teman ya. Ini artinya kekuatan naiknya itu sudah melemah teman-teman ya. Yang tadinya dia seperti ini naiknya ya. Jadi yang naiknya seperti ini awalnya ya. Awalnya tuh gini teman-teman ya. Kemudian turun turun turun. Nah, kalau dia semakin turun dan semakin rata seperti ini masuk ke market area sideways.
Di sini teman-teman bisa ambil scalping kalau marketnya seperti ini. Kalau misalkan marketnya arahnya seperti sekarang ini, teman-teman bisa ambil entry untuk buy ya, seperti itu. Kalau misalkan dia udah di atas, teman-teman lebih disarankan untuk tidak mengambil sell. Kenapa? Karena kita harus follow the trend seperti itu ya. Jadi kalau misalkan SNR-nya dia naik ke atas, nyerang ke atas ini ya teman-teman ambil entry buy seperti itu. Untuk sell-nya teman-teman sangat berbahaya ya. Jadi teman-teman alangkah baiknya untuk follow the trend. Oke, kita langsung masuk ke cara open posisinya. Itu penjelasan untuk indikator yang linear kanal ya, kanal linear ini ya, kanal regression linear. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang indikator yang breakout ini ya. Jadi teman-teman cukup entry posisi ya, posisi pembelian di next candle atau di candle berjalan ketika dia muncul sinyal buy, teman-teman bisa entry. Targetnya teman-teman taruh di area target yang sudah ditentukan. Misalkan targetnya kan di sini teman-teman ya. Nah, ini ada tulisan target. Nah, untuk SL-nya di mana? Teman-teman tinggal bagi aja. Di sini bagi setengah ya. Ini misalkan 2,41. Nah, teman-teman kurangin aja setengahnya berapa. Misalkan satu biar ketemu 2,4 berarti 1,2 ya. Nah, teman-teman SL-nya di 1,2. Nah, misalnya gini ya. Nah, gini semisal ya. Di sini kita profit, teman-teman ya. Di sini kita profit satu satu kali trade ya. Kemudian kita masuk lagi ke sini. Di sini buy. Nah, semisal buy. Oke. Nah, kita pakainya di next candle gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Targetnya di mana? Nah, di sini kan ada target nih, putus-putus nih sini. Nah, targetnya berapa? 3, berarti SL-nya di 1,5. Nah, semisal di 1,5 gitu ya misalkan ya. Nah, kalau misalkan teman-teman loss ya udah loss gitu ya teman-teman ya. Ini pengaturan SL yang baik dan benar. Itu kalau teman-teman apa namanya? Misalkan punya modal yang besar SL-nya teman-teman mau tinggiin ya terserah teman-teman. Tapi ini kan kita bukan kejar yang namanya apa namanya? Profit yang besar, tapi kita trading ya konsisten aja memiliki rasio ya. Kalau misalkan teman-teman naruh XL di 2, TP-nya harus kali 2 seperti itu ya, di 4 dolar seperti itu. Nah, kalau misalkan udah ditentukan oleh indikatornya ya teman-teman ambil TP-nya dulu, baru kurangi dengan yang SL-nya. Ya, dibagi aja, bagi 2 ya. Nah, seperti itu. Kalau di sini TP-nya 3 dolar berarti kan 1,5 misalnya ya. Semisal seperti ini. Nah, kita loss di sini. Nggak apa-apa, karena di sini kita udah profit kali 2 ya. Kemudian di sini kita open posisi lagi ya di next candle buy seperti itu. Nah, ini buy ya. Targetnya di mana? Targetnya di 2,5. SL-nya di mana ya? Sesuai dengan 2,5 bagi berarti di 1 ya. 1,1. Oke, di sini kita profit ya. Seperti itu. Pengaturannya itu seperti itu. Jadi kalau teman-teman loss ya di sini teman-teman cuma loss misalkan anggap ini hitungan dolar ya. 1 dolar, 1,2 dolar ya. Tapi kalau TP di sini teman-teman udah profit 2,4. Kemudian di sini tambah di sini 2,2. Udah berapa tuh? 4 4 hampir 5 ya, hampir 5 dolar. Lossnya berapa? Nah, lossnya teman-teman cuma 1 dolar, berarti masih profit sekian dolar. Nah, seperti itulah cara untuk profit konsisten. Kalau teman-teman punya money manajemen yang baik dan benar, saya yakin hasilnya positif. Tapi kalau teman-teman nggak punya yang namanya ini, MM ya, udah sulit banget untuk bisa profit konsisten. Saya rasa semua trader sama. Jadi awalnya itu adalah mau MM, kemudian baru teman-teman coba dulu di demo ya. Targetin teman-teman sesuai dengan kriteria entry teman-teman aja deh, gitu ya. Kalau misalkan teman-teman tanpa indikator pun saya yakin teman-teman kalau misalkan punya MM yang bagus itu saya yakin profit teman-teman ya, profit konsisten. Tapi ada kala juga teman-teman loss. Nah, ketika loss itu teman-teman wajib yang namanya menahan emosi ya, tunggu momen yang bagus, entry lagi seperti itu ya. Bahkan banyak orang juga challenge saya rasa kalau misalkan dia trading menggunakan koin dan lain sebagainya atau flip coin ya, itu dia menggunakan buy sell yang bisa dibilang asal-asalan tapi mempunyai manajemen yang baik dan benar. Hasilnya pun masih positif seperti itu.
Nah, itu dia. Makanya banyak orang yang bilang kalau trading itu cari akurasi yang apa namanya tinggi, akurasinya tinggi, teman-teman bisa entry, hold, ya tahan selama-lamanya ya. Kalau misalkan trennya lagi turun, teman-teman ambil momen reversalnya, kemudian buy di sana, tahan gitu ya. Itu menurut saya salah. Jadi kalau teman-teman trade ya trade per hari teman-teman ya sesuaiin aja SL dan TP-nya seperti itu ya. Wajib itu teman-teman ya. Wajib teman-teman taruh SL, wajib teman-teman taruh TP ya. Kalau misalkan teman-teman nggak puas dengan TP-nya, ya teman-teman kalau udah TP target pertama udah terpenuhi, pasang BEP di sana. Kalau misalkan dia naik-naik terus, ya teman-teman naikin aja stop loss-nya di atas gitu ya. Seperti itu. Jadi di sini penjelasannya caranya seperti itu ya teman-teman ya. Cara TP-nya, cara masang SL-nya, biar teman-teman tuh nggak terlalu bablas loss-nya gitu ya. Makanya indikator ini tuh disediakan gratis teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman apa namanya memanfaatkan indikator gratis ini, ya saya rasa selagi ada teman-teman bisa manfaatin dulu nih indikator gratisannya. Mungkin nanti kalau udah premium beda lagi ya. Jadi indikator ini saya nggak ada apa namanya endorse dan lain sebagainya, tapi memang indikator ini menurut saya yang terbaik di tahun ini ya. Tahun ini di bulan ini indikator menurut saya terbaik banget. Kenapa? Karena dia memberikan target ya, memberikan target hanya saja kurang di SL-nya aja ya. Namun tidak masalah karena di sini memang SL itu diperuntukkan oleh teman-teman masing-masing karena setiap orang tuh beda SL-nya. Jadi ada yang SL di bagian SNR, ada yang punya SL kayak ini, misalkan setengah dari TP ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman mau profit konsisten ya silahkan gunakan strategi atau teknik yang saya berikan di sini. Misal di sini teman-teman ya, ini juga sama. Nah, di sini udah target duluan ya, misalkan 3, jadi SL-nya di 1,5. Oke, di sini. Tum, masih profit ya. Jadi itu aja yang mau saya bahas. Jadi besok kalau misalkan pas lagi saya apa namanya open komputer atau PC ya, misalkan ada sinyal kita ya entry. Tadi sebenarnya sini itu udah entry ya, udah entry sesuai dengan ini juga, udah TP juga ya. Kemudian pas apa namanya pas lagi ada momen saya lagi nggak stay, nggak persiapan untuk nge-record. Jadi benar-benar kalau misalkan lagi trade itu ya misalkan lagi trade ya fokusnya di analisa teman-teman ya nggak sambil nge-record gitu karena kalau misalkan saya nge-record sambil analisa agak membingungkan teman-teman ya seperti itu. Oke, jadi mungkin videonya itu aja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau ada pertanyaan dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya kalau misalkan channel ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jadi mudah-mudahan terbantu. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.